Halo guys, hari ini kita mau ngomongin pajak sedikit. Let's go. Oke, jadi masih bertemu saya kembali di hotel lagi karena masih ada tugas keluar kota. Jadi dan bodohnya saya lupa bawa mic lagi gitu. Jadi sorry kalau ternyata suaranya mungkin kurang jelas gitu ya. Tapi sekarang lagi ada di hotel Aston gitu ya. Kembali ada tugas keluar kota guys, tapi ya seperti biasa mau sharing, mau bagi-bagi pengalaman, mau cerita. Dan sekarang kepikiran mau sedikit ngomongin tentang yang akan banyak terjadi kan di mendekati bulan-bulan Ramadan, tapi mau sedikit disambungin ke pajak nih. Ya gimana pun caranya, sekali lagi rekan-rekan sekalian, bicara pajak, emang bisa kita ngindarin pajak? Bisa nggak? Coba tulis di komen, ada nggak cara kita ngindarin pajak? Ya, bisa. Kalau bicara pajak 100% mungkin kita menghindari 20%, 30%, bahkan mungkin 40%, 50% itu masih bisa. Tapi kalau kita bicara menghindari pajak sampai dengan 0, itu nggak bisa. Jadi pajak itu adalah suatu kewajiban yang pasti terjadi. Satu-satunya cara biar kita bisa dalam tanda kutip selamat, ya selamat, bukan selamat. Kalau selamat kesannya selamat gitu ya, kesannya gitu. Kalau ini selamat, hidup kita selamat dalam rangka menjalankan kewajiban pajak, cuma satu-satunya cara yaitu apa? Menguasai ilmunya sebagus-bagusnya, sesempurna-sempurnanya. Dan Anda juga punya komunitas yang bisa menolong Anda kalau Anda sedang kesulitan gitu ya. Jadi gini, awal mulanya kepikiran masalah ini karena lagi di klien, lagi ada kerjaan. Terus klien mikirin umroh gitu. Jadi Pak, kita pekerjaan ini kayaknya minggu depan harus kita tunda nih Pak gitu ya. Harus kita tunda. Kenapa? Karena saya mau umroh dulu nih gitu kan. Oh alhamdulillah gitu ya, saya juga tuh kepengen ngajak istri dan sebagainya umroh Pak, bla bla. Iya Pak, umroh aja biayanya murah kok Pak, cuma 30 jutaan. Ya bagi dia murah gitu ya. Ya bagi kita ya harus nabung dulu gitu ya. Jadi akhirnya kepikiran gini, gimana pun caranya namanya umroh yang tadi dibilang 30 juta atau 40 atau 50, itu adalah sebuah duit, sebuah penghasilan, sebuah uang yang diperoleh dari penghasilan. Iya dong, namanya Anda punya uang itu kan diperolehnya kalau nggak dari penghasilan, Anda kerja, Anda usaha, atau Anda jual barang, atau Anda ngutang. Iya dong, kan sumber uang tuh dari situ. Betul, kalau kita bicara bahwa semua rezeki itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kan Allah Subhanahu wa taala membuat sistem yang wajar bagi manusia, nggak tiba-tiba gabruk dari langit gitu ya. Atau ya mungkin Anda suatu ketika punya pekarangan lalu Anda gali-gali ketemu emas gitu kan, ternyata Anda adalah Sunan Kalijaga gitu ya. Karena konon katanya Sunan Kalijaga pernah, karena dengan karomanya dia gali tanah langsung ketemu emas gitu. Tapi saya yakin kita bukan itu. Jadi biasanya bersumber dari tiga tuh guys. Kalau nggak dari penghasilan, dari harta yang kita jual, atau dari ngutang. Nah jadi pada saat kita mau umroh punya uang 30 juta, kadang-kadang orang lupa bahwa kesannya umroh Anda mau menjalankan ibadah, terus kesannya kita tidak akan punya masalah apa-apa di dunia ini karena kita sudah pengen menjalankan ibadah, salah satu ibadah yang paling suci dan paling susah dijalankan dalam agama Islam, yaitu apa? Berumroh dan berhaji. Kenapa? Karena perlu biaya, perlu tenaga, perlu waktu. Umroh itu paling cepat kan sekitar 9 hari ya. Jadi perlu meninggalkan keluarga. Dan kesannya kalau kita sudah bersusah payah untuk ibadah, Allah akan melindungi kita tanpa tendang aling-aling, melindungi kita dari semua masalah gitu ya. Tapi kan enggak, maksudnya bukannya Allah tidak melindungi kita, tapi maksudnya yang sudah sunatullah berjalan ya berjalan gitu. Ya, jadi jangan lupa rekan-rekan, pada saat kita punya penghasilan buat umroh, berarti di situ ada pajak, ada penghasilan yang sebenarnya Anda peroleh, dan setiap kita tahu bahwa setiap penghasilan itu punya aspek pajak gitu. Nah, jadi konsep perpajakan secara sederhana itu, kalau teman-teman nih yang masih sangat tidak tahu pajak itu apa, pajak itu adalah suatu kewajiban kita kepada negara yang muncul dari sebuah transaksi.
transaksinya itu bisa penghasilan, bisa jualan, bisa ngutang, itu muncul pajak. Dan sekali lagi, kalau Anda punya sesuatu untuk bisa membeli barang atau menggunakan untuk menjadi sebuah fasilitas, dalam hal ini misalkan fasilitas umroh. Kenapa saya bahas umroh? Karena banyak orang pengen umroh di bulan puasa. Sekitar beberapa hari lagi kita udah mau puasa nih, gitu ya. Jadi banyak orang pengen umroh, bahkan kalau bisa sampai Ramadan, berlebaran di sana, beritikaf. Saya juga pengen, belum ada uangnya gitu. Makanya subscribe yang banyak. Jadi pada saat kita punya uang, ada penghasilan, pasti ada pajak. Pertanyaannya, apakah kalau orang punya penghasilan pasti berbahaya dalam tanda kutip pajaknya? Tergantung apa yang Anda lakukan. Anda sudah pernah melaporkan penghasilan itu belum di SPT tahun-tahun sebelumnya misalkan. Jadi kalau misalkan ternyata Anda sudah pernah melaporkan Anda punya tabungan 300 juta, ya sekarang Anda bilang mau umroh 30 juta, ya wajar. Anda sudah melaporkan punya tabungan 300 juta kan sebelumnya, di tahun sebelumnya. Tapi kalau Anda tidak pernah melaporkan punya tabungan, atau tabungan tapi cuma 5 juta, lalu Anda bilang Anda punya penghasilan yang setahun cuma 60 juta, terus tiba-tiba Anda umroh 30 juta, apakah orang pajak akan berpikir, oh tenang aja, dia mah pasti ada yang bayarin? Ya enggak dong. Orang pajak kan berpikirnya ideal. Jadi kalau Anda cuma punya tabungan 5 juta, lalu penghasilan Anda satu tahun juga cuma 70 juta, apakah Anda cukup dipotong umroh 30 juta? Apakah cukup hidup setahun hanya dengan 40 juta? Kayaknya enggak. Jadi orang pajak akan berpikir kalau Anda bisa umroh, berarti penghasilan Anda yang sifatnya pokok sudah terpenuhi dulu. Betul nggak? Betul nggak guys? Rata kita kalau kita mau umroh, pasti, atau kita pengen melakukan sesuatu yang tidak pokok. Umroh kan sebenarnya dalam ibadah kita juga nggak pokok. Walaupun Rasulullah pun menyatakan bahwa umroh berhajilah biar Anda mampu. Jadi itu sebenarnya bukan yang pokok. Pokok itu kan apa? Ibadah kita, syahadat, haji, sholat, zakat. Umroh itu adalah ibadah yang nggak pokok. Haji adalah ibadah yang tidak pokok gitu. Kalau kita mampu saja baru berangkat gitu. Jadi kalau Anda melakukan sesuatu pengeluaran untuk hal-hal yang tidak pokok, berarti harusnya yang pokoknya sudah terpenuhi dulu. Betul enggak? Betul dong gitu kan. Jadi kalau Anda bisa umroh 30, 40, 50 juta, harusnya kehidupan Anda sudah terpenuhi dulu. Kehidupan Anda pribadi, anak-anak Anda, bayar listrik, beli beras, beli apa segala macam sudah terpenuhi, barulah Anda bisa umroh gitu. Mungkin ada pendapat, Pak, tapi kan bisa aja kita nabung. Ya sudah, buktikan berarti kalau Anda punya tabungan. Itu buktikan kalau Anda sebenarnya masih bisa nabung. Dengan apa? Ya pembuktian biaya beban hidup kita. Ternyata penghasilan kita 1 bulan, kalau dikurangi dengan beban-beban hidup, kita masih bisa nabung. Gitu, masih bisa nabung. Tapi ingat bahwa pembuktian keperpajakan bukan cuma sekedar ngomong, harus ada tertulisnya. Tertulisnya juga bukan kita yang tulis. Kalau kita yang tulis bisa bohong dong, betul nggak? Jadi kalaupun kita mau membuktikan harus kondisi-kondisi yang memang kita bisa buktikan dengan tambahan dokumen yang sifatnya valid. Contoh apa? Biaya listrik, ada kwitansi listriknya, biaya makan bisa kita ukur di suatu daerah gitu ya. Tentunya makan di daerah kota dengan di pinggir kota berbeda dong biaya makannya, biaya sekolah anak-anak, biaya kendaraan. Anda punya kendaraan apa, makin mahal kendaraannya, tentunya biaya perawatannya makin mahal, dan seterusnya. Kita harus bisa buktikan. Nah kalau itu kita bisa buktikan dan memang ternyata kita masih bisa nabung beberapa lama sehingga bisa umroh, ya sudah gitu, nggak apa-apa. Atau ternyata memang Anda diajak umroh, contohnya saya umroh gratis dapat dari Alfa atas undangan door prize ulang tahun Alfa ke-21 waktu itu kalau nggak salah. Ya nggak apa-apa, buktikan, tapi kan harus ada buktinya. Mana bukti menang umrohnya, mana dokumentasinya, mana apa ceritanya bagaimana gitu kan, harus ada pembuktiannya. Jadi hati-hati ya. Sekarang rekan-rekan,
kita lagi musim-musim banyak orang pengen umroh nih, jadi hati-hati. Jadi agak kepikiran juga ya, kebanyakan orang kalau umroh itu nggak mikirin bahwa ternyata apapun transaksi kita itu diperhatikan oleh perpajakan gitu ya guys ya. Jadi jangan sampai salah tuh. Jadi kalau memang Anda pengen memahami pajak itu adalah sesuatu kewajiban kita yang muncul dari transaksi apapun muncul pajaknya ya. Dan kita pasti butuh penghasilan. Selama kita masih punya penghasilan, kita masih punya aset, kita masih punya kebutuhan, pasti kita butuh uang, dan uang itu ada aspek pajaknya. Oke, ini bukan hanya berlaku bagi umroh, bagi teman-teman apapun yang lain yang sifatnya Anda jadi kesannya punya penghasilan untuk melakukan sesuatu, beli mobil, beli rumah, kuliah tambahan, sekolah, berarti Anda harus punya uang buat melakukan itu semua. Dan kalau Anda punya uang, berarti Anda punya sumber penghasilan Anda sudah dipotong pajak belum? Atau sudah pernah Anda laporkan belum sumber penghasilan itu? Anda harus bisa pertanggungjawabkan. Ingat, pajak mengintaimu seperti malaikat maut. Udah guys, nggak mau panjang-panjang, udah lumayan ya. Yang penting setiap hari kita bisa berbagi ilmu, bisa kontennya konten edukasi, dan semoga bermanfaat. Itu aja. Kalau ada pertanyaan lanjutan silakan masukkan di komen, dan jangan lupa subscribe, komen, dan share. Kalau ada pertanyaan insya Allah pasti saya jawab. Kalau gitu sudah rekan-rekan, terima kasih. Keep live and keep learn sampai kita meninggal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.